Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, Selamat hari Minggu, selamat pagi juga untuk semuanya. Sudah siap untuk beribadah sama-sama hari ini? Hari ini konten ditemani sama Kakak lagi. Yuk kita sama-sama siapkan hati, jiwa, raga, dan pikiran kita. Dan yang paling penting juga kita siapkan Alkitab kita. Kita mau mulai ibadah Shalom Abraham untuk hari ini. Sebelum kita bernyanyi, kita doa dulu yuk tadi. Yuk kita tutup mata, tundukkan kepalanya, kita dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan bahwa pada hari ini Kau masih memberikan kami kesempatan bersama-sama bersekolah minggu. Kiranya Tuhan Yesus hadir di hati kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, memberkati kebaktian kami dari awal pertengahan hingga akhirnya.
sama-sama silakan duduk kembali. Kita siapkan hati kita dan juga Alkitab kita mau mendengar cerita firman Tuhan pada hari Minggu hari ini. Halo adik-adik, yuk kita sama-sama siapkan hati, jiwa, raga, dan pikiran kita. Terutama kita siapkan Alkitab kita. Duh, capek ya pakai masker. Kautan lepas dulu ya. Nah, adik-adik, repot kan? Harus pakai masker. Apalagi sekarang maskernya katanya harus double. Karena varian COVID semakin merajalela. Panas banget ya adik-adik kalau pakai masker itu. Duh, makanya saran Kaoten, kalau nggak ada apa-apa, kalian nggak boleh kemana-mana. Di rumah aja. Nggak boleh juga untuk ikut ke gereja. Karena apa? Karena adik-adik masih kecil, Kaoten aja yang sudah besar takut. Apalagi adik-adik nonton berita nggak? Gimana banyak sekali anak-anak yang terjangkit COVID-19. Nah, Kaoten nggak mau, sangat-sangat tidak mau kalau ada anak-anak sekolah minggu AKBP Cinere yang terkena penyakit itu. Karena penyakit itu sungguh amat sangat ganas adik-adik. Ya, Kaoten gak nakut-nakutin karena Kaoten sudah mengalaminya sendiri. Jadi, Kaoten mohon dengan sangat buat adik-adik, buat mama, papa di rumah, tolong jangan sampai anak-anak sekolah minggu ada yang dibawa ke gereja ataupun jalan-jalan kemana-mana pun. Gak boleh, jadi tolong di rumah aja. Ya, adik-adik kasihan karena rumah sakit penuh. Para nakes, dokter, suster juga banyak yang sudah terjangkit. Jadi kalau dokter, suster aja sakit, nanti yang merawat kita siapa? Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Oke adik-adik, di rumah ajalah. Di rumah banyak hal-hal baik yang menyenangkan yang dapat kita lakukan. Oke adik-adik, sebelum kita buka Alkitab kita berdoa dulu yuk. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kalau pada hari ini Tuhan masih berikan kami nyawa, nafas, kehidupan, dan juga kesehatan. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus juga terima lagu pujian kami, dan sebentar kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan juga berkati adik-adik di rumah, supaya adik-adik di rumah tetap duduk tenang dan konsentrasi fokus dalam mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kita buka Alkitab kita. Kita buka Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Ulangan 6 ayat 4 sampai yang ke-9. Nah, banyak nih. Kaoten baca yang genap, adik-adik baca yang ayat ganjil ya. Udah siap belum? Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Kaoten hitung sampai 5 udah harus buka semua ya. 1 2 3 4 5. Ayo cepat. Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan yang ayat yang ke-9. Yuk kita baca alamat, isi alamat. Kaoten baca yang genap, adik-adik baca yang ganjil. Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Ayat 8. Haruslah juga engkau mengingatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Amin. Kita baca sekali lagi ya, ayat yang ke-9. 3, 2, 1. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini tentang apa? Kita baca judulnya ya.
1, 2, 3. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Nah, Koten mau tanya dong, siapa di sini yang enggak sayang sama Tuhan Yesus? Ada nggak ya kira-kira? Ada nggak nih orang Abraham yang nggak sayang sama Tuhan Yesus? Kalau sayang sama Koten, nah, Koten juga sayang sama kalian. Nah, firman Tuhan hari ini adalah Tuhan Yesus mengajarkan kalau kita harus mengasihi Tuhan Allah itu adalah perintah yang utama, katanya Tuhan. Perintah yang utama berarti kita sebagai umat ciptaan Tuhan yang sudah Tuhan ciptakan sedemikian rupa, sebagai bentuk balasan kita untuk Tuhan, kita harus mengasihi Tuhan, sayang sama Tuhan Yesus, karena itu adalah perintah yang utama. Berarti kalau utama itu gimana adik-adik? Perintah yang sangat penting. Perintah yang sangat penting adik-adik. Jadi jangan sampai kita mengecewakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu loh siapa yang sayang dan siapa yang gak sayang. Koten so tahu. Gimana buktinya? Dari mana Tuhan Yesus tahu? Tuhan Yesus tahu anak-anak yang sayang sama Tuhan Yesus dan juga anak-anak yang gak sayang sama Tuhan Yesus dari mana? Dari tingkah sikap perilaku kita sehari-hari. Nah, kan Tuhan Yesus apa sih yang Tuhan Yesus nggak tahu? Semuanya Tuhan Yesus tahu adik-adik. Jadi kita nggak bisa bohong sama Tuhan Yesus, karena mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, yes, buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Nah, kan kata lagunya Tuhan melihat. Jadi Tuhan tahu gerak-gerik kita dari kita bangun tidur, kita ngapain aja sehari-hari sampai kita tidur malam. Tuhan Yesus tahu adik-adik. Jadi Tuhan Yesus tahu siapa yang bangun tidur itu telat terus langsung ke kamar mandi, atau yang dibangunin sama mama papanya. Tuhan Yesus tahu siapa yang ingat berdoa, siapa yang gak ingat berdoa, siapa yang rajin baca Alkitab setiap hari, siapa yang malas baca Alkitab setiap hari. Semoga yang malas baca Alkitab, yang malas berdoa itu tidak ada di orang Abraham ya adik-adik. Yeay, semua orang Abraham pasti rajin berdoa, rajin baca kitab suci. Benar gak? Bener dong. Koten sayang sama anak-anak orang Abraham deh, mereka baik-baik kata Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus itu mengajarkan banyak hal adik-adik, hal kebaikan, terus kasih yang sudah kita pelajari. Ada berapa buah kasih, buah-buah roh? 9. Dan juga ada lagi adik-adik yang gak boleh dilakukan. Jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Jadi gak ada alasan kalau kita Tuhan Yesus kan belum bilang, Tuhan Yesus tahu dari mana? Karena Tuhan Yesus sudah mengirimkan, mengajarkan 10 perintah Tuhan. Banyak banget kan adik-adik semua perintah-perintah Tuhan Yesus yang tertuang dalam Alkitab ini. Jadi Tuhan Yesus tahu mana adik-adik yang sangat menyayangi Tuhan Yesus dan mana yang enggak. Buktinya adalah ya kita harus melakukan semua hal yang Tuhan ajarkan, semua hal-hal kebaikan yang sudah Tuhan contohkan semasa Tuhan hidup di dunia. Nah adik-adik, Koten mau tanya, kalau udah kayak gitu Kak, terus siapa dong Kak yang nonton kita? Tuhan sudah mengirimkan wakil Tuhan di dunia. Ayo siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Semua bisa jawab. Jawab sama-sama ya. Siapa wakil Tuhan di dunia? 1, 2, 3. Yang kencang lagi. 1, 2, 3. Iya bener. Mama dan papa, kedua orang tua kita, Tuhan kirimkan menjadi wakil Tuhan di dunia ini supaya menjadi pembimbing kita, jadi penjaga kita yang jagain kita setiap hari. Mama papa jagain kita tiap hari nggak? Jagain, apalagi Tuhan Yesus dijagain nonstop. Mama papa yang selalu bisa kita ajak ngobrol, yang selalu kita bisa minta bimbing. Kalau misalkan adik-adik lupa atau nggak tahu gimana cara buka Alkitab, pasti nggak ada ya di orang Abraham ya yang nggak bisa buka Alkitab. Minta sama papanya, Mah, Pa, yuk kita berdoa sama-sama. Mah, Pa, yuk kita baca Alkitab sama-sama.
Kak Oten jamin gak ada satu orang tua pun yang menolak ketika anaknya meminta pengajaran, meminta bantuan sama mama papa. Mama papa pasti nolongin gak? Ayo, kalian sakit aja mama papa panik. Langsung gimana nih, kita bawalah ini, kita kasih obat ini. Siapa yang rawat? Pasti mama papa kan? Luar biasa gak mama papa? Luar biasa mama papa, apalagi Tuhan Yesus. Jadi mama papa itu adalah wakil Tuhan di dunia ini. Boleh gak kita sakitin mama papa? Gak boleh adik-adik. Kalau kita bikin mama papa marah, itu sama kita bikin Tuhan Yesus marah. Kalau kita bikin mama papa sedih atau bahkan sampai nangis, jangan sampai ada yang di Hurung Abraham ya. Itu sama aja kita buat Tuhan Yesus sedih, Tuhan Yesus juga nangis. Jadi yang harus kita lakukan setiap hari itu adalah bagaimana sih bikin mama sama papa kita itu senang. Bagaimana sih bikin mama sama papa kita itu bahagia. Bagaimana sih bikin mama papa kita itu gak capek, gak sampai sakit. Gimana sih? Kita harus jadi anak yang baik. Itu tandanya anak Tuhan Yesus. Kalau sudah mama papa bangga sama kalian, bangga sama kita, ih keren ya kamu, ih mama sama papa bangga dia punya anak kayak kamu. Itu tandanya kita sudah buat mama papa bangga dan juga buat Tuhan Yesus senang adik-adik. Tepuk tangan dulu dong buat adik-adik Hurung Abraham. Semuanya pasti membuat kedua orang tuanya senang, bahagia. Jadi gak boleh melawan mama papa. Coba perintah yang kelima, hukum Taurat kelima. Ada yang tahu gak? Atau ada yang gak tahu gak? Kalau gak tahu, kalian sedih banget ini. Jadi apa? Coba 1, 2, 3. Hukum Taurat kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Ya kan adik-adik? Jadi ada pesannya Tuhan supaya kita menghormati kedua orang tua kita, supaya lanjut umur kita. Kita panjang umur, kita bahagia, orang tua kita panjang umur juga, bahagia juga. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Selain orang tua, siapa lagi yang harus kita dengarkan? Orang-orang yang lebih tua. Guru di sekolah, guru sekolah minggu, nang uda, tulang, nan tulang, terlebih opung doli, opung boru, semuanya adik-adik, semua orang-orang tua kita ini sangat sayang sama kita. Bener gak? Siapa yang pulang dari rumah udahnya atau dari rumah baunya, pulang gak dapet duit? Ayo. Karena kalau waktu kecil pulang dari rumah nang guru pasti dapet duit. Buktinya mereka baik gak? Mereka baik, mereka sayang sama kita. Jadi kita juga harus sayang sama mereka. Jangan bikin mereka sedih, jangan bikin mereka marah. Kalau mereka datang ke rumah, kasih siapin minuman, siapin makanan. Tapi kalau untuk sekarang gak boleh dulu ya berkunjung adik-adik, di rumah aja. Berkunjungnya secara virtual aja. Ada lewat Zoom, ada lewat Google Meet, ada lewat video call, ya kan? Itu juga salah satu cara untuk kita menjaga tali kasih, tali silaturahmi kita kepada orang-orang terdekat kita, kepada keluarga kita. Jadi jangan malas untuk sering-sering telepon opungnya, opung doli, opung boru, untuk telepon nang uda, tulang, nan boru, amang boru, kakak sepupu, adik sepupu, abang sepupu, semuanya harus kita sayangi. Itu buktinya kita benar-benar menjadi anak yang baik. Dan sesuai firman Tuhan, kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Berarti kita sudah menuruti perintah Tuhan. Kita mengasihi Tuhan Allah, kita mengasihi sesama kita, terlebih orang tua kita, orang-orang sekitar kita. Nah, habis itu baru kita mengasihi teman-teman kita, teman-teman di sekolah minggu, ya kan? Gak apa-apa walaupun kalian gak kenal di kelas Hurung Abraham, karena belum saling kenal, boleh kok pinjem handphone mama papanya untuk saling cerita. Tahu nggak? Tadi aku masakin mamaku ini loh. Oh iya tadi juga aku bikinin kopi papaku. Ya kan? Tetap menjaga tali kasih, tali silaturahmi antara kita semua. Atau ada yang mau telepon Kak Oten, telepon Kak Kristin atau Kak Tirza, boleh.
ayo telepon Kak Oten, gak apa-apa, video call kita saling cerita, saling menjaga tali kasih kita supaya nggak lupa sama guru-gurunya. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan hari ini. Kita baca lagi ya adik-adik. Kak Oten mau kita baca ayat yang kelima. Ayat yang kelima ini ayat yang sangat penting. Kita baca sama-sama ya. Alamat, isi alamat. 3, 2, 1. Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ulangan 6 ayat 5. Adik-adik, demikian firman Tuhan. Kiranya firman yang sudah Kak Oten sampaikan dapat adik-adik lakukan di kehidupan adik-adik sehari-hari. Tetap jaga kesehatan, jangan kemana-mana, di rumah aja. Oh iya, aktivitas belum. Pasti dikiranya Kak Oten lupa ya kasih aktivitas. Enggak dong, Kak Oten selalu ingat aktivitasnya. Jadi aktivitas kita hari Minggu ini adalah bikin surat cinta. Hah, Kak Oten udah cinta-cintaan? Ya, bikin surat cinta yang kalian hias, yang kalian buat terserah dari terserah kreativitas adik-adik, mau dari itu kertas karton, kertas buffalo, kayak gimana, pasti adik-adik lebih hebat deh dari Kak Oten. Ditulis surat cintanya apa yang mau kalian sampaikan untuk mama dan papa. Nah, jadi kalian buat surat cinta sebagus mungkin. Kak Oten lupa bawa. Jadi seperti ini, jadi tinggal dibuka nanti, wah pasti mama papanya terharu, pasti mama papanya senang. Kertas buffalo dilipat 2 baru kalian tulis ya adik-adik. Judul di depannya, surat cintaku untuk papa dan mamaku tersayang. Boleh ditambahin foto kalian atau foto keluarga. Pokoknya semenarik mungkin, bisa dikasih manik-manik, dikasih hiasan, tulisannya pakai warna-warni, spidol atau apapun yang kalian punya di rumah. Gak apa-apa adik-adik. Pokoknya Kak Oten mau lihat kreatif gak sih Horok Abraham yang ini? Pasti kreatif-kreatif, pasti hebat-hebat semuanya. Dan kalian habis udah dikasih dulu ke mama papanya, baru difoto atau foto di saat kalian menyerahkan ke mama papa. Pokoknya sekreatif kalian deh. Mau kalian videoin pas kalian kasih, terus mama papanya terharu gitu, gak apa-apa, difoto, di videoin. Pokoknya tema kita minggu ini adalah kita harus bikin mama papa kita senang, bikin mama papa kita bahagia. Itu tandanya kita bikin Tuhan Yesus bahagia juga. Setiap hari kita harus nurut sama mama papa. Itu juga membuat mama papa senang, itu juga buat Tuhan Yesus senang. Oke adik-adik, ditunggu ya hasil kreativitas adik-adik Horong Abraham yang hebat-hebat, yang keren-keren. Amin. Yuk kita satu dalam doa, kita tutup firman kita hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kalau Tuhan sudah memberkati kami dari awal cerita sampai sekarang. Tuhan Yesus, kami masih bisa duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudus-Mu Bapa untuk setiap kami, supaya kami bisa melakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Kami mau menjadi anak yang baik, anak yang takut akan Tuhan, dan juga takut pada orang tua kami. Kami mau menjadi anak yang taat Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus bimbing kami dalam tumbuh kembang kami sampai kami dewasa nanti, sampai kami tua nanti. Kami mau tetap menjadi anak Tuhan yang baik, dan kami mau setia di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, ampuni segala dosa pelanggaran kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Terpujilah nama Bapa, kekal abadi sampai selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan, amin. Amin. Disiapkan disiapkan uang persembahannya ya adik-adik. Kita akan ngumpulin persembahan sambil bangkit berdiri, kita mau bernyanyi. Jangan lupa di rumah aja ya, jangan kemana-mana, takut. Tak dapat ku balas cintamu ayahku. Okay. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome, the smartest, the most clever,
the kindness. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he's not tired. He lies that he's not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me. Takkan ku lupakan nasihatmu, Ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Sejak kecil, saya selalu tahu apa yang saya inginkan. Selalu tahu apa yang ingin saya raih. Dengan kerja keras, dengan tangan saya sendiri. Bapak Jati, Sampai pada suatu hari, saya diingatkan sesuatu yang mengubah hidup saya. Jati, apa pernah kamu melihat tangan dari ibu kamu? Ibu saya tukang sampah, Pak. Tangannya selalu kotor. Jadi, saya nggak pernah perhatikan tangan ibu saya. Satu tangan ada 5 jari. 2 tangan berarti ada 10 jari. Sekarang kamu pulang ke rumah dan kamu lihat tangan dari ibu kamu. Kalau kamu sudah paham, kalau kamu sudah mengerti, kamu kembali lagi ke sini dan kita ngobrol lagi. Ya. Selama ini, saya tidak pernah memperhatikan tangan ibu saya. Tangan yang merawat saya. Membesarkan saya. Menjaga saya. Melindungi saya.
Bu, Cantik, udah pulang. Gimana hasil wawancaramu? Kalau nggak diterima nggak apa-apa. Pokoknya kan udah usaha kan? Bu, boleh lihat tangan ibu nggak? Kenapa? Kamu mau meramal? Bisa baca garis tangan ibu? Ini kenapa, Bu? Ibu waktu bersihin bekas bangku besi, ibu ndak lihat yang ada yang tajam, luka jadinya. Kalau ini? Waktu itu ibu lagi nyapu di jalan, kamu telepon. Bilang bahwa kamu lulus di tes yang pertama dengan angka bagus. Ya ibu senang banget. Gak lihat lagi ada kayu yang nyelempit di tangkai sapu ibu. Jati. Pagi, Pak. Pagi. Gimana kabar kamu hari ini? Semuanya terlihat berbeda hari ini, Pak. Maksudnya? 2 tangan 10 jari. Tangan ibu saya dan saya 20 jari. Dan bila bersatu, kita bisa menjadi lebih kuat. Tangan ibu saya tidak hanya membesarkan saya, tapi juga merupakan sebuah pengorbanannya dalam membesarkan saya. Dan keberhasilan datang dari sebuah pengorbanan. Apapun hasilnya, kita tidak akan menyerah pada komitmen. Bagus, Jati. Oke, Jati. Selamat datang di keluarga kami. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Jati, Bu, Jati diterima kerja, Bu. Mulai sekarang, saatnya Jati yang mengurus ibu. Bu, makasih. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Sekarang kita akan bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Untuk adik-adik yang di rumah bisa menitipkan supaya kalau mamanya transfer persembahannya ke rekening gereja yang tertera di layar kaca masing-masing, atau dimasukkan ke dalam amplop dan dititipkan kepada simbol sektor masing-masing. Yuk, kita melakukan persembahan. Apa nih Kak Anissa? Oh ya, mana sekarang itu dekat-dekatan sambil langsung berdiri adik-adik. Oke, Kak Anis. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik kalau Tuhan masih menempati kami, masih melindungi kami, masih menyayangi kasih kami. Kiranya Tuhan Yesus menempati kami, jadikan kami anak-anak yang takut akan Tuhan dan juga takut ada orang tua kami, dan kami bisa menyenangkan hati Tuhan dengan hati kedua
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu lagi. Masuk surga terima upahnya, anak sekolah minggu.